Hadirin bersahabat. Mari kita awali dengan sama-sama bermunajat kepada Allah, beristighosah dengan harapan apa yang kita niatkan, yang kita inginkan, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah haji di Baitullah, memenuhi undangannya Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, kelancaran oleh Allah, kesehatan, dan insya Allah niatan kita untuk menggapai haji mabrur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa abadi wa dzurriyyati wa ridati syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abai wa ikhwani al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya was siddiqin was syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musyafi'in wal kulli waliyyin wal masyayikh abidan wal muqarrabin la nakhusu khusan la sultan al-awliya syai'un Wangzuri wa buriwa terima kasih wala nakhudhu serta Wangzuri wa buriwa terima kasih walillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya
Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, 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 ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu, 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 ya Latifu ya Latif, 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 ya Latifu ya Latif,
Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qaddarat hilati adrikni ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qaddarat hilati adrikni ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qaddarat hilati adrikni ya Allah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqta bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khatim wa yustasqa al-ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin lak ya badi'u ya badi' 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 hasbunallahu wa ni'mal wakil 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 ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin.
حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يشوف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على الله تبارك وتعالى سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبده قلت حيلته ورسولنا وسيلته وأنت لها يا إلهي وبكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم يا ميسر كل عسير آمين. ويا جابر كل كثير آمين. ويا صاحب كل فريد آمين. ويا مقوي كل ضعيف ويا آمين. مجيب كل سائل آمين. ويا مأمن كل مخيل آمين. يسر علينا كل عسير آمين. يسر علينا كل عسير آمين. يسر علينا كل عسير آمين. وتيسير العسير عليك يسير آمين. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير آمين. حاجاتنا إليك كثير آمين. وأنت عليم بها وخبير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك آمين. والسلامة من كل إثم آمين. والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا كربا إلا كشفته آمين. ولا عيبا إلا سترته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا طالب علم وخير إلا أعنته وأصلحته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر جميع أمورنا آمين. واشرح صدورنا آمين. وصدق بالصالحات أعمالنا يا الله يا رب العالمين آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما آمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا آمين. وذنبنا ذنبا مغفورا آمين. وسعينا سعيا مشكورا آمين. وعملنا عملا صالحا مقبولا آمين. وتجارتنا تجارة لن تبور آمين. يا عالم ما في الصدور آمين. اخرجنا من الظلمات إلى النور آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul arafah. Hadratul mukarramin wal mukarramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ingin melanjutkan materi saya yang sebelumnya tentang problematika solusi fikih haji umum. Kemarin pertemuan sebelumnya kita bahas masalah tata cara ibadah di pesawat, khususnya
problem-problem yang akan dihadapi oleh jamaah ketika di penerbangan. Di antaranya adalah sulit untuk bersuci. Mau tayamum nggak ada debu. Solusi yang paling mudah adalah nggak usah pusing mau bersuci atau tidak, yang penting sholat. Maka sholatnya itu dihukumi sholat dihormatil waktu. Nanti ketika sudah sampai di Mekah, sudah sampai di hotel, sudah bisa menyempurnakan syarat-syarat sholatnya, dan kebetulan bertepatan dengan waktu sholat yang dilakukan di pesawat, tinggal pulang. Ya. Yang terpenting adalah apa? Persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini saya akan mulai dalam persiapan untuk ibadah haji. Jamaah haji Indonesia itu hajinya tamattu. Hajinya tamat. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu pelaksanaan ibadah haji yang mendahulukan melaksanakan umroh, baru habis itu melaksanakan haji. Berbeda dengan ifrad. Kalau ifrad itu ketika dia datang di mikot, masuk dari negaranya sampai ke mikot, dia niatnya haji. Nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Habis itu dia jaga ihramnya sampai selesai pelaksanaan hajinya. Kalau bapak-bapak nanti terbang tanggal 27 misalnya, sampai di Jeddah tanggal 28 atau malam 28, kalau niatnya ngambil ifrad mulai dari malam 28 ketika niat labbaik Allahumma hajjan, ihramnya harus dipakai, dijaga sampai selesai jumroh Aqobah. Jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan 10 Juli insyaallah. Tanggal 28 malam 28 sampai 10 Juli 12 hari. Pakai ihram, Pak. Tidak boleh mandi pakai sabun, tidak boleh pakai sampo, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai hand body, bu. Yang wangi-wangi tidak boleh, bersikat boleh bersikat, tapi tidak boleh pakai odol. Bapak-bapaknya gondal gadul, Pak. 12 hari tidak pakai daleman. Maka dari itu dengan pertimbangan kondisi banyak lada sanggupnya daripada sanggupnya, Pak. Apalagi nak jago rambut jangan rontok. Ibu-ibu bisa 12 hari tidak rontok rambut dulu. Tidak bisa, susah. Tidak bersisir. Kalau bersisir rambut rontok, denda. Bersisir rambut, tinggal ngitung. Bayangkan 12 hari tidak bersisir. Alang keringamnya 2 hari sekali paling tidak bersampo, ya Pak Ibu ya. Keramas 2 hari sekali paling tidak. Kalau tidak tuh lembang rambutnya mekar sak megaloman. Ya. Maka dengan pertimbangan sulitnya pelaksanaan haji ifrad, maka diputuskan untuk jamaah haji reguler Indonesia tamattu bae. Konsekuensinya siapkan kambing untuk dapatnya. Nah, boleh kita ifrad, misalnya ada jamaah reguler, aku nak ngebek yang afdol pecahkan ifrad, lajulah. Iya kan? Kalau tahan berarti yo. Tapi kalau sudah niat, Bu, Pak, tidak boleh dibatalkan. Sudah niat, nawaitul hajja wa akhramtu bihi lillahi ta'ala, di tengah-tengah tidak sanggup, ayo batalkan menjadi tamattu, tidak boleh. Tidak bisa. Tidak bisa membatalkan niat. Maka ambil yang sudah, nggak usah. Kalau dalam kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan mempersulit. Zaman Nabi berangkatnya dari Madinah, nah ke Mekah mepet-mepet waktu haji, Pak. Hajinya tanggal 9, tanggal 7 berangkat. Jagonya tidak lama. Lah kita ini dari jauh-jauh hari sudah diberangkatkan.
Bisa ibu-ibu mele yang tanggal 7 Zulhijjah baru berangkat, jangan-jangan ketinggalan pesawat malah akhirnya tidak berangkat dia. Maka kita hajinya tamattu. Kalau haji tamattu berarti umroh dulu. Berarti pertama kali yang akan kita laksanakan adalah ibadah umroh. Maka ketika sampai di Jeddah, saya ambil aja yang paling ringan, yaitu kita mikotnya dari Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Kemarin saya sudah sampaikan, mengapa kalau kita ngambilnya di Jeddah? Takutnya ada yang ketiduran ketika sampai di mikot, ya lam-lam. Ada yang belum siap secara ihramnya, ya kan? Ada bapak-bapak masih pakai kaos, singlet, masih pakai daleman, masih berjaket dan sebagainya. Kita niatnya dari Bandara Jeddah. Nah, ketika di Bandara Jeddah sudah proses imigrasi selesai, kita di luar sudah siap, syukur-syukur bisa sholat dulu, melihat kondisi yang ada. Kalau nanti Gus Zuhair melihat, oh kita mungkin sholat dulu, karena waktunya masih ada waktu untuk menunggu. Sudah sholat sunnah dulu, wudhu dulu, sholat sunnah ihram dulu, habis itu kumpul, ditentukan tempatnya, kumpul, melepasnya, habis itu baru diarahkan naik ke bis masing-masing. Ya, niatnya bagaimana? Niat umroh, labbaik Allahumma umratan, cukup, atau nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala, disambung dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus, nah kalau sudah niat maka berlakulah larangan ihram. Pak Bu, ada beberapa hal yang sering terjadi oleh jamaah dan menjadi sebuah problem, dan akhirnya jamaah tersebut harus bayar denda. Apa itu? Yang pertama adalah memakai wangi-wangian, bagian daripada larangan memakai wangi-wangian. Ada orang yang menganggap memakai wangi-wangian itu cuma parfum, cuma minyak wangi. Tidak. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat wangi-wangian itu adalah parfum. Ketika dipakai, maka itu akan menjadikan dia melanggar aturan. Apa? Sabun. Sabun bukan parfum, tapi sabun ada wangi. Sampo, hand body, tidak ada larangan pakai hand body, tapi hand body wangi tidak, Bu? Kalau tidak wangi, tidak galak ibu-ibu pakai. Kadang-kadang nak beli hand body cium dulu, bau bunga mawar, bau pelangi. Nah dicium dulu, Pak. Iya, Pak. Dan berbagai macam, termasuk tisu basah. Kalau tisu kering tidak wangi, walaupun ada yang model wangi, tapi rata-rata yang merek Nes, merek apa namanya Paseo dan sebagainya tidak wangi. Tapi kalau tisu basah rata-rata wangi. Maka kalau mau pakai tisu basah, cari yang tidak wangi kalau memang ada. Kadang-kadang ditawarin, biasanya yang biasanya mohon maaf di asrama haji itu kadang-kadang ada orang menawarin alat untuk cebok praktis. Kadang-kadang saya yang lucu itu, Bu, ada untuk alat kencing yang ibu-ibu, biar kencingnya pecah bapak-bapak keluarnya. Ya ada itu, Bu. Nggak tahu ya bentuknya itu, karena kebetulan saya laki-laki, nggak belilah. Kemudian dikasih tisu yang memang nggak wangi, dikasih tisu memang nggak wangi. Nah itu bisa dipakai. Berarti fungsinya seperti air. Dia gunanya untuk seko, seperti oleh orang seko itu dulu ya, yang gantinya mandi, mandi. Jadi lap dibasahi, dilapkan di badan. Nah itu nggak wangi. Boleh. Tapi kalau wangi jangan dipakai. Kayak model yang merek Dettol, merek Mitu, ya kan? Apalagi itu wangi. Nggak boleh. Ini sering sekali. Nah, kalau dia mau pindah tempat minyak wangi bagaimana? Boleh. Yang penting wanginya tidak nempel di tangan. Maka hati-hati pindah. Nah, yang susah itu kalau pindah minyak wangi tumpah. Pindah botol minyak wangi tumpah. Jadi ada ulama membedakannya adalah ketika dia nempel tertinggal di badan kita, maka dia kena. Ya seperti pakai tisu, pakai minyak wangi kan karena nempel di badan. Kalau cuma pindah wajah kan tidak nempel di badan.
Maka termasuk yang nggak boleh itu adalah mengapa kok dilarang menyentuh Ka'bah ketika kita sedang tawaf umroh, karena kita sedang ihram. Ka'bah itu wangi. Selain memang di bawah kita dilarang untuk melewati kaki Ka'bah, tapi karena memang Ka'bah wangi. Kemudian problem lagi adalah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika jamaah sudah niat, kemudian sampai di hotel, lupa kalau dia sedang ihram, akhirnya ganti baju. Ngerasa lah sampai di kamar, ganti baju. Ibu-ibu yang saya perhatikan ganti daster. Nah langsung tidur. Nak tidur istirahat, ganti daster, baju tidur. Bapak-bapak ganti sarung, ganti celana. Ada yang nak ke kamar mandi tapi yang anduk, kayak ihramnya dilepas di kamar. Jangan, Pak. Pakai ihram itulah. Paling lepas cucunya masuk kamar mandi, ya kan? Kayak yang bawahannya dilepas dalam kamar mandi, nak mandi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, sekedar membasahi badan. Jangan pakai sampo, jangan pakai sabun, jangan menggosok dan menggaruk terlalu kuat, karena akan menyebabkan rambut rontok, bulu rontok. Pelan-pelan, sekedar nyegerkan badan, berkeringat. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, cuaca di sana panas. Ini semakin naik, semakin naik. Terakhir kemarin ada teman yang baru pulang 46 derajat. Ini terus naik nih, puncaknya kayak bulan Juli. Puncaknya kayak bulan Juli, sehingga nanti ibadah haji itu sedang dalam puncak-puncaknya panas, bisa mencapai 50 derajat lebih. Maka jangan lupa semprotan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bawa semprotan, tapi jangan diisi hand sanitizer. Agak semprotkan ke wajah. Ini untuk semprotan itu untuk wajah biar basahin, biar tidak kering wajahnya, biar tidak pecah kebakar. Syukur-syukur dikasih seperti larutan vitamin C, kayak mohon maaf, saya itu ada dulu pernah dikasih yang botol, kalau nggak salah ada program produk jenis produk kesehatan. Jadi dia semprotan yang di dalamnya mengandung kandungan vitamin C, bagus untuk kulit. Tapi nggak wangi, cuma di dalamnya ada kandungan. Nah itu bawa semprotan, tapi botolnya kecil. Itu kadang-kadang sedekat baik kalau kecil itu habis. Apalagi harus tiap waktu. Kemudian sering-sering membawa handuk yang dibasahi. Jadi bapak-bapak, ibu, dan menghindari terlalu lama di luar ruangan atau di tempat yang terbuka. Jangan sering-sering berjalan, ya kan? Berjalan itu jika butuh, kemudian cari, kalaupun mohon maaf hari ini kalaupun kepingin belanja baik ke dalam pasar atau mall. Jangan di luar, panas. Nah kalau kepingin di luar malam juga anginnya masih anget. Lumayan juga masih, walaupun malam. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, ketika sampai di hotel, dari bandara ke hotel, istirahat boleh di kamar setelah dapat bagian kunci, tapi jangan sampai buka aurat, ganti baju, kecuali memang pakaiannya najis. Boleh ganti. Di mana gantinya? Kamar mandi. Di toilet. Standar hotel di Mekah bintang 3 minimal. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Enggak zaman saya dulu waktu 2008, 2004 itu apartemen 3 kamar mandinya 1 di luar. Gantian, Pak. Sekarang 1 kamar ada diisi 4 orang, ada diisi 5 orang. Ya kan, laki-laki perempuan terpisah, tapi setiap kamar itu ada kamar mandi. Mengapa kok dipisah laki-laki perempuan? Untuk menjaga aurat masing-masing. Kalau bukan muhrimnya, maka itu adalah aurat. Biasanya kadang-kadang kita tidak bisa jago ketika menjelang ke kamar mandi.
Bapak-bapak kalau sudah ke kamar mandi kadang-kadang cuma celana pendek baik. Ke kamar mandi kadang-kadang tapian ando baik. Taruhlah kalau sesama anak. Tapi kalau ada wong betino yang bukan muhrimnya di kamar itu risih nyonya. Ditambah lagi memang tidak boleh karena bukan muhrim. Maka aturan pemerintah dipisah laki-laki perempuan. Cuma biasanya antara suami istri bersebelahan. Sebelahnya kamar istri, sebelahnya kamar suami. Lanang kalau, cewek kalau gitu. Biasanya saling anter. Ya kan, bapaknya nganter duit, ibunya nganter makanan. Saling anter. Ya Pak ya. Duit belanja, nganter duit belanja. Ibunya nganter sarapan, nganter itu. Tapi alhamdulillah semakin tahun pemerintah kita semakin memperbaiki fasilitasnya sehingga sekarang ini makan di Mekah itu lumayan. Kalau tidak salah sekarang itu 41 kali. 41 kali jatah makan kalau nggak salah, malah bahkan infonya ditambahin sarapan juga. Semoga sehingga tidak perlu lagi bingung kita nak masak, dan menunya pun sudah selera Nusantara. Agak ketemu rendang, yang paling sering kalau saya dulu ketemu ikan patin, paling sering ikan patin 2019 kemarin. Cuma nggak kate pindang meranjang, pindang musirawas nggak kate Pak. Buat dewek kalau nak kepingin, cuman nyari ikannya susah gali. Kalau nak kepingin mindang patin, mindang musirawas. Ada yang kreatif Bu, ketika lauknya patin itu disimpan. Kakek pakai rice cooker, mohon maaf rice cooker boleh, yang tidak boleh kompor. Rice cooker yang colok listrik, karena rice cooker itu otomatis. Yang tidak boleh itu pemanas yang tidak otomatis. Kalau ketahuan pakai pemanas yang tidak otomatis disuruh buang. Mengapa? Sering sekali pakai pemanas yang tidak otomatis ditinggal pergi kebakaran. Maka jangan bawa pemanas air bapak-bapak. Biasanya bawa pemanas air yang stainless kecil, ya ada ya. Itu tidak otomatis, jangan dibawa. Kalau nak bawa, cari pemanas air yang otomatis. Memang agak mahal harganya. Ketika sudah umum mati deh, ya mati deh. Nah, ada ibu-ibu jamaah yang kreatif, ya kan? Patin itu disimpan, air itu dipindang oleh dia. Tambahin kuah. Jadilah pindang meranjang ala Arab Saudi. Kan ikan patinnya sudah digoreng Pak, sudah digoreng, sudah campur sambal pula menjadi pindang, saking rindunya dengan pindang. Kembali kepada masalah itu, ini yang paling penting. Kemudian ada lagi, ini problemnya adalah itu. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Sudah kadung melanggar, lapor pada pembimbing. Kita di kamar ganti baju. Cuman aku bersisir. Nah setelah bersisir ada rambut yang rontok. Aku lagi tanya Pak, jangan diam baik. Memang tidak membatalkan haji bapak-bapak ibu-ibu, tetapi itu kan berdosa. Dosa itu harus ditebus. Intinya denda itu sebagai kafarat takfiruz dzunub. Maka kalau bapak-bapak melakukan pelanggaran haji, maka berarti bapak-bapak melakukan dosa. Ibu-ibu melakukan pelanggaran haji, berarti ibu-ibu melakukan dosa. Selagi belum dibayar damnya, maka dosa itu masih ada terus dan tidak cukup ditobati. Ya Allah, minta ampun, tidak cukup, harus dibayar dendanya. Karena denda ini adalah fungsinya sebagai kafarat takfiruz dzunub, ngapuskan dosa, makanya bayar denda. Nah kita berharap haji kita mabrur. Haji mabrur itu apa? Haji yang keadaan kita setelah haji lebih bagus daripada sebelum haji. Bahkan ada yang mengatakan orang yang hajinya mabrur itu dia seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih lagi. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran dan tidak kita tebus dengan membayar dam, dengan membayar kafarat, maka kita tidak seperti bayi yang baru dilahirkan. Masih ada kotoran atau dosa yang harus kita bersihkan. Walaupun hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah. Yang tidak menyebabkan pelanggaran yang menyebabkan hajinya tidak sah itu meninggalkan rukun dan kemudian melakukan pelanggaran yang
fatal, yaitu ketika belum tahallul tsani melakukan hubungan suami istri. Itu yang menyebabkan hajinya batal dan rusak. Rukun, salah satu rukun tidak dilakukan, kemudian melakukan pelanggaran yang berat yang tadi saya ceritakan, yang hanya boleh dilakukan setelah tahallul tsani. Yang lainnya tidak sampai batalkan haji. Cuman ya haji kita seperti apa kita nggak tahu. Maka harus lapor. Nanti ditentukan, ya kan? Oh pilihannya A, B, C. Ibu-ibu sanggup dah, tidak usah. Dia aku ngeres, mepet. Kalau tiap kali melanggar kambing, tiap kali melanggar kambing, tiap kali melanggar kambing, ya kan? Dah puasa 3 hari, sanggup dah. Ay, puasa sehari berat, apalagi cuaca panas kayak ini. Ya udah, yang ketiga ini sedekah, it'amu sittata masakin, memberi makan 6 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskin nisfu sa'. Itu pendapat yang itu pilihan yang ketiga, takdir wa tahyir, damnya takdir tahyir. Nah ini tanya. Ini biasanya pelanggaran seperti tadi, pelanggarannya adalah pakai wangi-wangian, pakai yang dijahit, kemudian merontokkan rambut. Kalau merontokkan rambut itu, kalau rambut yang rontok 1 lembar 1 mut, 2 lembar 2 mut, 3 lembar 1 kambing, loncat langsung. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka harus hati-hati, harus hati-hati. Kemudian setelah istirahat di hotel nanti menunggu instruksi dari pembimbing kapan kita nak tawaf umroh dan sa'i umroh. Selama belum tawaf dan sa'i, ihramnya harus dijaga dengan baik. Tidur boleh, tidak membatalkan tidur. Bahkan selama di perjalanan kita tidur tidak apa-apa, atau diganti dengan zikir, istighfar dan sebagainya. Maka pesan saya, banyak-banyak istighfar, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita. Sebagian orang yang melakukan pelanggaran haji itu kadang-kadang oleh sebab ada dosa di dalam dirinya yang belum dia taubati, yang dia belum bersihkan, sehingga Allah lupakan dia terhadap aturan haji, terhadap aturan ihram, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Kita ini sering lupa karena banyak dosa. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita kadang-kadang lupa, makanya orang semakin tua semakin sering lupa, semakin tua dosanya semakin banyak. Anak-anak jarang lupa, Pak Bu. Sekali dijanjiin, kakek kamu mau belikan mobilan kakek ya nak, tagih terus Bu, lagi tidak pernah lupa dia. Bu, kapan belikan mobilan? Anak kecil masih belum punya dosa. Nah kita ini yang semakin tua, ya kan, semakin banyak dosa, akhirnya semakin banyak lupa. Jadi kalau misalnya kita sering lupa, dosa aku makin banyak, maka istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Kemudian, nah setelah kondisinya memungkinkan, ya kan, jamaah sudah cukup istirahat, maka saran saya kepada pembimbing dan juga ketua rebu, arahkan jamaah ketika sudah dapat kamar masing-masing, istirahat. Persiapan untuk menghimpun tenaga untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Walaupun tidur sejam, kalau pun nyenyak, seger badan. Karena apa? Karena perjalanan panjang dari asrama haji. Di asrama haji juga tidak perlu nyenyak tidur. Di pesawat aku lagi kan, tambah lagi proses imigrasi dan sebagainya, capek badan. Kalau langsung tawaf sa'i, takutnya terkepor. Maka istirahat dulu, sudah seger, ya kan, ambil air wudhu, syukur-syukur bisa makan dulu. Tapi biasanya saya usahakan untuk makan dulu. Kalau memang tidak ada tidak disiapkan makan oleh panitia, ya kan, biasanya kita akan mesen dengan kenalan relasi yang ada di sana, sehingga jamaah itu sebelum tawaf dan sa'i sudah makan dulu. Ya. Kemudian kalau sudah siap semua, berangkat ke masjid. Nah, berangkat ke masjid sampai di pelataran Ka'bah, di pelataran masjid, bukan pelataran Ka'bah, di halaman masjid sebelum masuk dipastikan seperti yang kemarin saya sampaikan adalah mengambil air wudhu bagi yang bagi yang mau buang air dulu. Habis itu wudhu. Baru sudah sempurna semua, sudah lengkap semua, ya kan, baru masuk ke dalam masjid bersama-sama.
Biasanya saya nggak tahu sekarang, biasanya masuknya yang paling enak kalau mau tawaf lewat Babul Ismail. Kalau memang dari arah Syekh Amir, Babul Ismail. Karena takutnya kalau kita masuknya dari pintu Marwah, pintu tempat sa'i, itu tidak dapat di pelataran Ka'bah, tapi langsung ke lantai 2. Masuknya lewat Babul Ismail, langsung masuk. Jadi jalan dulu ke arah apa namanya, Zam-Zam. Jalan dulu baru habis itu masuk. Setelah selesai bersuci. Nah, problemnya orang yang tawaf diantaranya adalah masalah bersuci, masalah wudhu. Saran saya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mau tawaf, wudhunya pakai wudhu ala madhabil Hanafi, ala madhab Abu Hanifah. Bagaimana untuk kondisi air? Perbedaannya Hanafi dengan Syafi'i adalah dalam masalah syarat airnya. Syarat air kalau di Arab Saudi tidak ada problem, karena dari penampungannya lebih dari 4 kubik, kemudian lagi airnya mengalir, tidak dari bak mandi. Ini sudah memenuhi syaratnya Hanafi. Nah, yang tinggal adalah cara wudhunya. Kalau Syafi'i mengusap kepala cukup dengan 3 lembar rambut basah sudah sah. Kalau Hanafi minimal 1/4 kepala basah. Minimal 1/4 kepala basah. Jadi ketika wudhu, basahkan, syukur-syukur dilebihkan, harus dilebihkan, jangan dipas. Nah, susah kita mengukur 1/4 itu kemana-kemana. Lebihkan, paling tidak sepertiga. Ya kan? Kalau dibasahin tidak apa-apa. Kepala kan, karena memang panas cuacanya, makanya basahkan kalau kepala, biar dingin. Ya kan? Jadi wudhu. Nah, kalau sudah kita wudhunya pakai wudhu Hanafi, bapak-bapak, maka batalkan ikut Hanafi. Di antara batalnya Hanafi itu adalah mengeluarkan darah mengalir. Kalau bapak-bapak tegores atau darah mengalir, batal wudhu. Kemudian lagi muntah, yang muntahannya sampai memenuhi rongga mulut, ini batal menurut Hanafi. Nah, cuman enaknya Hanafi, pegangan bersentuhan kulit yang bukan muhrimnya itu tidak batal selagi tidak syahwat. Bahkan ada pendapat Hanafi yang lain, bukan selagi tidak syahwat. Pengertian mazhab Hanafi terhadap ayat Al-Quran aula maskumun nisa itu maknanya adalah jima, bersetubuh. Sehingga bersentuhan kulit, hanya sekedar bersentuhan kulit itu tidak batal. Yang membatalkan itu adalah bersetubuh. Tetapi ada pendapat yang lain, yaitu selagi tidak syahwat. Kalau megang ibunya tidak syahwat, tidak batal. Megang orang lain tidak syahwat, tidak batal. Maka untuk menghindari ketika tawaf itu kita tidak batal karena faktor bersentuhan, kita pakai Hanafi. Atau ada pendapat yang lain adalah kalau kita disentuh itu tidak batal. Ini pendapat Syafi'i juga. Kalau selagi cuma disentuh kita tidak batal, tapi kalau kita yang nyentuh kita batal. Nah, yang susah itu kalau pakai pendapat ini, ibu ini dipegang terus. Kalau sudah ibu dipegang batal dengan ibunya. Maka pakai yang paling aman, pakai wudhunya Hanafi. Nah, kalau sudah wudhunya Hanafi, maka walaupun pegangan dengan ibunya digandeng, Pak, ketika tawaf. Digandeng. Atau bapak berangkat dengan orang tuanya, dengan ibunya, ya kan, digandeng, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk kaitannya masalah tawaf. Sebab kalau kita pakai pendapat yang bersentuhan batal, kapan selesainya tawaf? Baru berputar setengah putar disenggol media batal, BAE dulu. Tawaf lagi, dapat seberapa putar disenggol Turki, batal lagi. Bapak-bapak khususnya karena terbuka. Pundaknya terbuka, sering disenggol pundak kita ini. Ya, nggak bisa kita menghindarinya. Maka kita pakai pendapat yang apa namanya Hanafi. Kemudian, nah ketika kita sudah masuk masjid, sudah ke pelataran Ka'bah, baca doa, melihat Ka'bah, sudah memulai tawaf dari Hajar Aswad. Kemarin kita sudah praktekkan ya di asrama haji. Nah, yang perlu diperhatikan, ya kan, yang perlu diperhatikan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya tawafnya batal karena buang angin,
Ini nggak ada pendapat yang tidak menganggap batal. Semua pendapat orang buang angin batal. Kalau bapak-bapak tanya kepada Gus, ada tidak pendapat yang tidak membatalkan buang angin kating? Yang namanya buang angin batal. Cuman biasanya, ya kan, kalau kita ragu terhadap angin yang keluar dari lubang belakang, itu dilihat dua hal. Kalau tidak bersuara, bau. Kalau tidak dua-duanya, bisa jadi itu hembusannya setan. Buat kita ragu, kita sholat. Nah, bapak-bapak lah yang tahu. Ya, tapi mohon maaf lagi-lagi, kita harus jujur dalam hal ini. Harus jujur. Kalau memang buang angin Pak. Jangan berarti jangan tidak bau, tidak nanti yang tahu. Iya kan? Maka kita harus jujur. Kalau memang batal, kita batal. Nah, nanti andai kata ada pembimbing, ada mutawif yang awal, kita minta izin untuk didampingi mutawif. Tapi kalau misalnya memang sudah habis mutawifnya, kok kita sudah Pak, bismillah, kita ambil air wudhu, kita lanjutkan sendiri. Kita mulai dari putaran mana kita batal. Kalau kita batal di putaran keempat, maka kita akan mulai dari awal putaran keempat. Hitungannya dimulai dari Hajar Aswad. Batal di putaran keempat, ambil air wudhu, ya kan? Kemudian balik lagi ke pelataran Ka'bah, ya, cari Hajar Aswad, mulai lagi dari Hajar Aswad untuk putaran yang keempat dan seterusnya. Yang pertama masalah ketika problem itu. Maka mau tidak mau kita harus bisa memotivasi diri kita, ya kan, sendiri bahwasanya saya bisa. Andai kata memang Allah takdirkan kita batal di tengah tua, tidak usah panik Pak, tidak usah bingung. Sebab kalau kita panik, bingung, akhirnya kita tidak mau jujur terhadap kondisi yang ada. Selesai, sa'i sudah bercukur sampai ke hotel baru ngomong, Ustaz, aku di putaran keempat tadi batal. Jangan Ustaz, sadar. Itu jelas sih sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang sah. Kalau tawafnya tidak sah, maka sa'i tidak boleh dilakukan. Kalau tawaf sa'i tidak bisa dilakukan atau alias tidak sah, maka tidak boleh bercukur. Akhirnya harus pakai ihram lagi, ngulang tawaf sa'i lagi, plus bayar jauh. Double. Jadi kita bismillah. Ya kan? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Yang namanya orang kesasar itu pasti ada. Tinggal siapa yang ngomong itu. Bisa tiba di kita, bisa tiba di kawan kita, bisa tiba di wong lain. Yang namanya kesasar itu pasti ada. Setiap tahun itu, mengapa kok pasti ada? Tidak mungkin kalau tidak pasti ada. Pemerintah menyiapkan tenaga-tenaga petugas di pos-pos tertentu khusus untuk ngurusin jamaah yang kesasar. Keprenya itu ada petugas di pos-pos tertentu, pakai rompi petugas, tugasnya adalah untuk mengarahkan, mengantar jamaah-jamaah yang tersesat. Sehingga kita meminta kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hakikatnya kita ini kesana diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zahibun ila rabbi. Kita pergi menuju Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kesana itu ditakdirkan oleh Allah. Kita bisa kesana pun hakikatnya Allah yang memperjalankan kita. Jadi andai kata kok kita ditakdirkan tengah tawaf itu kok batal, sudah takdir Allah, terima. Kita ambil wudhu, kita lanjutkan dewe. Kok memang Allah nakdirkan kita ketemu lagi dengan rombongan, insya Allah ketemu. Tapi kalau memang Allah nakdirkan kita untuk bisa mandiri, maka kita harus berusaha untuk nanti. Sehingga nanti kalau sudah selesai tawaf 7 kali putaran, ya kan? Kemudian lanjutannya, penting kita apal urutannya. Habis tawaf 7 kali selesai, kemudian ke Muntazam. Muntazam itu apa? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Cari tempat yang longgar untuk kita sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat baca doa tawaf, baca doa setelah sholat. Iya kan? Kemudian habis itu langsung menuju tempat sa'i. Aku dewean tidak tahu, belum pernah tanya di mana tempat sa'i. Insya Allah setiap berjalan
kalau kita galak nyari tolak-tolak akan ketemu jamaah Indonesia. Iya kan? Akan ketemu jamaah Indonesia. Tanya dengan kawan, Pak, Yu, Kak, D, di mana tempat sa'i? Akan diarahkan di sana, Pak. Nah, kalau sudah sampai di tempat sa'i, mulailah sa'i dari Bukit Sofa. Cari tulisan Safa. Kalau sudah di situ mulailah hitungannya ke arah Bukit Marwah. Kita tinggal ikut alur ruwok. Karena dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu di sebelah kanan posisi jalurnya itu. Kalau kita jalanan di Indonesia kan sebelah kiri kalau jalan kaki. Kalau di sana sebelah kanan, dimulai dari kanan. Sama dengan mobil, di sana juga kanan bukan kiri. Karena setirnya di sebelah kiri. Kalau di kita ini jalannya dari sebelah kiri karena setirnya sebelah kanan. Kemudian untuk masalah tawaf, kembali kepada tawaf lagi, yang juga sering menjadi problem adalah masalah ketika kita terbalik badan. Secara aturan syaratnya tawaf itu adalah Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Kita harus posisikan Ka'bah sebelah kiri. Tahu-tahu badan kita terbalik gara-gara terdorong orang. Maka berapa langkah kita terbalik badan itu, kita mundur. Ulangin lagi kalau bahasa kita. Ulangilah lagi. Karena yang berapa langkah itu tidak sah. Maka kita harus mundur berapa langkah untuk bisa. Tapi upayakan kita tidak terbalik badan kita. Upayakan tetap madep ke depan berputar seperti arah. Maka dari itu saya tidak sarankan membaca buku. Karena memang kondisi padat. Kalau kita baca fokus di buku terdorong-dorong orang, itu akhirnya tidak fokus dengan jalur putaran kita, jalur tawaf kita. Kemudian juga menjadi problem adalah bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya bisa menjelaskan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, kalau lagi tawaf umroh, tawaf haji, khususnya tawaf umroh baru datang, ya kan? Jangan dekat ke Ka'bah. Jangan nyentuh Ka'bah, Pak, Bu. Tapi kenyataannya sudah diomong cak ini. Sampai di sana aduh deh. Napa? Saking rindunya. Juga Ka'bah itu sudah bercucuran air mata tidak tahan. Sehingga ketika mohon maaf, ketika jamaah itu sudah selesai tawaf, tahu-tahu di tempat Ka'bah ada kadang-kadang ngonyor ke depan, maju ke Ka'bah. Meluk Ka'bah. Akhirnya tadi seperti saya katakan, memang tidak batal tawafnya karena sudah selesai, tapi megang Ka'bah, dicium, wangi. Wangi. Yang kedua, biasanya yang habis merapat ke Ka'bah ini balik lagi kawan pada adik. Tertinggal rombongan. Karena tidak mungkin kita di situ tak ngabsen ngecek. Amin, Abdullah, Ahmad, Muhammad, Siti, Rahmah, tidak mungkin Pak. Cak di kelas kita ngabsen siko-siko. Paling kita ngecek dengan ketua rumah sejak mana lengkap. Kadang-kadang ada yang gitu, oh lengkap, berjalan. Padahal ada yang ngonyor ke depan. Karena memang ramai orang untuk memastikan 88 berangkat, 88 bergeser itu tidak mudah. Maka dari itu, kalau kita yang tidak fokus terhadap pembimbing, kadang-kadang ada jamaah yang memang kadang-kadang tidak mikirkan orang lain, mikirkan pokoknya kita lagi. Maka kalau memang terjadi seperti itu, maka kalau bahasa kita resiko ditanggung penumpang. Andai kata memang ada jamaah yang seperti ini, karena memang sudah ada ketahanan, ya tadi andai kata terpisah, maka berarti harus siap mandiri, melanjutkan sendiri proses perjalanan. Tapi andai kata memang ada terdapat pelakuan pelanggaran seperti tadi megang Ka'bah, lapor nanti sampai di hotel. Ustaz, aku tadi itu ada tahan, Ustaz. Di Ka'bah itu cari diri deh, berjalan diri. Tahu-tahu lah di depan Ka'bah, aku peluk Ka'bah. Tahu-tahu Nawawi, aku ada dulu Ustaz. Nah baru lapor, nanti disempurnakan. Terus bisa ketemu jamuan tidak?
saya alhamdulillah. Yang penting selesai. Saya tahun berapa itu Pak ada jamaah terpisah. Tahun berapa tuh? Sampai saya nyari Pak. Kebetulan jamaah itu sampai pegel apa namanya? Lumayan boyok di jalan sampai jam 1 malam. Saya pulang ke hotel. Pulang ke hotel baru habis itu besok paginya jamaah itu datang ke sini. Datang. Kok kamu bisa terpisah jamaah? Ya tadi saya ceritain. Kami itu Ustaz kompak. Lah begitu. Ketika Jum'ah Ka'bah ada tahan jadi merapat ke Ka'bah. Nah kita akan selesai dari Ka'bah itu. Lah ada Jum'ah jamaah kawan. Nak balik tidak tahu arahnya. Ayo kami tidur di masjid. Tidur di masjid. Sudah yang penting insya Allah kalaupun ada yang tersesat ya paling nginep di masjid paling. Ya kan besoknya balik ketemu dengan petugas jamaah haji. Tapi andai kata untuk pertama kali bapak-bapak ibu-ibu jemaah sekalian, harapan saya bapak-bapak ibu-ibu ikut komando pembimbing. Karena pertama itu kita itu bangun jalan Pak, perkenalan, bangun jalan. Oh dari mana ke mana? Urutannya biar tahu. Kalau sudah sekali kita ngikutin, sudah tahu urutannya. Yang kedua kakek kita bisa melakukannya sendiri. Andai kata terpisah pun kita sudah tahu. Karena kalau baru pertama itu naik bisnya dari mana, turun bisnya di mana, arah ke terminal bisnya di mana, masih belum hafal, belum bisa nandoin. Apalagi yang baru pertama kali kesan. Yang sudah berulang-ulang kali umroh saja, karena memang jalurnya itu tidak sama dengan jalur umroh, hotelnya, penginapannya juga bingung. Padahal sudah sering umroh, sudah beberapa kali umroh. Tapi rupanya daerah terminal Syekh Amir itu tidak pernah ditempatin untuk umroh kalau di Mekah. Sehingga ketika masuk dari arah sana bingung juga Mas. Maka saya harapkan bisa manut kepada pembimbing, ikutin arahan pembimbing. Kemudian masalah tawaf juga, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita sudah selesai tawaf, kemarin saya arahkan kalau nggak salah saya ingatkan juga, ya kan? Satu, jangan keluar putaran baik lebar maupun itu sebelum selesai sampai Hajar Aswad. Ya, tidak boleh balik kanan atau belok kanan sebelum kita melewati Hajar Aswad. Jadi ketika kita jalan lewati belajaran baru belok kanan, nyari barisan, nyari tempat untuk sholat. Terus bagaimana kalau misalnya setelah tawaf selesai nak sholat batal? Ya udah, nggak usah sholat Pak, doa saja. Toh hukumnya sholat 2 rakaat itu sunnah. Jangan dipaksakan. Oh udah lagi, oh tidak sah. Tetap. Yang penting doanya dibaca. Doa dua-duanya dibaca. Doa setelah tawaf dan doa setelah sholat di makam Ibrahim tetap dibaca dulu. Ya kan? Jadi bedanya kita tidak bisa sholat. Karena kalau harus cari wudhu dulu, kemudian sholat, nanti ketinggal rombongan. Terlalu lama. Jangan bayangkan pecah masjid kita di rumah Pak. Di sana itu walaupun tempat wudhunya di dalam masjid yang tadi kemarin menceritakan di belakangnya di bawahnya tangga, jalannya lumayan Bu. Masjidil Haram itu luas. Kadang-kadang kita sampai wudhu butuh waktu seperempat jam sampai 20 menit. Ya. Jadi kalau batal ya sudah. Insya Allah nanti ada waktu kita bisa tawaf sunnah, bisa sholat sunnah di multa. Tetap sah. Tetap sah. Jadi jangan memaksakan itu. Nah ada yang memaksakan ngambil pendapat yang nggak jelas dasarnya. Apa? Tayamum debunya dari mana? Ambal masjid. Jadi ada ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah itu ketika sholat tahu-tahu batal, dia malas sampai air wudhu, langsung tayamum di ambal masjid itu. Boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena tidak memenuhi syaratnya tayamum. Di antara syaratnya tayamum harus cari baju dulu dalam radius 1,5 kilometer. Kalau dalam radius 1,5 kilometer memang tidak ditemukan air, baru boleh tayamum. Yang pertama.
Yang kedua, karena memang ada yang menghalang-halangi dia untuk menggunakan air karena faktor sakit. Boleh tanya, nah ini sakit tidak jauh ada banyu yang bisa digunakan karena faktor sayang tempat ini aja di tempat di wong ayo tayammu. Jangan ikut pendapat ini. Kalau ikut pendapat ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, resikonya sholatnya tidak sah karena bersucinya tidak benar. Bersuci ini penting. Bersuci ini penting. Kemudian juga problem ibu-ibu khusus ibu-ibu ini problem juga adalah ketika bersuci tidak melakukan proses bersuci secara sempurna. Ada orang, mungkin ibu-ibu pernah dengar, yang mengatakan bahwasanya kalau bersuci kaos kakinya tidak dilepas, disiram, dibasahin dulu lah ketika nyuci kaki. Kemudian ketika nyuci tangan, basuh tangan, wudhu, cuma sampai pergelangan tangan. Lengan bajunya tidak dibuka, mangsetnya tidak dibuka. Ada tidak? Ada. Sah tidak? Tidak sah. Karena dalam Al-Quran dikatakan sudah jelas adalah membasuh wajah dan kedua tangan ilal marafiq sampai ke sikut untuk wudhu. Kalau tayamum bisa jadi sah ketika memang membasuhnya sampai mengusap debunya sampai pergelangan tangan. Pendapatnya Ibnu Qudamah mazhab Hanabilah itu mensahkan hanya sampai pergelangan tangan untuk mengusap tayamum. Tapi kalau wudhu semua ittifaq ilal marafiq madzhabul arba'ah. Maka bagaimana? Tetap buka, Bu. Karena air harus, karena bahasanya buka wamsahu tapi wamsilu. Menyiram, membasuh, bukan mengusap. Maka harus sesuatu yang menghalangi air sampai langsung ke kulit harus dihilangkan dulu. Kaos kaki harus dilepas, mangset harus dibuka, lengan baju juga harus dinaikkan. Maka itulah gunanya di sana ada tempat-tempat wudhu khusus untuk ibu-ibu yang pakai satir biar ibu-ibu bisa buka auratnya. Mengapa kok aurat ini boleh dibuka? Karena tujuannya adalah untuk melakukan sesuatu yang wajib, yaitu wudhu. Ada kaidah, saya kembalikan kepada kaidah yang umum yang sering saya sampaikan. Mala yutimul wajib illa bi fahuwa wajib. Ya kan, wudhu hukumnya wajib ketika untuk sholat dan untuk tawaf. Ketika wudhu ini tidak bisa sempurna tanpa bapak-bapak, tanpa ibu-ibu membuka kaos kaki dan membuka lengan bajunya, wudhunya tidak sempurna, tidak sah, maka membuka kaos kaki dan membuka lengan bajunya dan sarung tangannya hukumnya wajib. Kan kita sedang ihram. Bapak-bapak, ibu-ibu, membuka aurat bagi orang yang ihram itu hanya sebatas dosa, tidak ada damnya, tidak menadam. Hanya sebatas dosa. Tetapi jika aurat ini terus terbuka, sedangkan kita sedang dalam kondisi sholat atau tawaf, maka menjadikan sholat dan tawafnya tidak sah. Tetapi ihramnya tidak menjadikan ihramnya kena dam. Tidak. Tapi mempengaruhi tawaf dan sholatnya bapak-bapak ibu. Sehingga, nah sedangkan wudhunya hukumnya wajib. Maka kalau kita tarik lagi dengan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Artinya apa sih? Sesuatu yang terpaksa, ad-darurat bisa menyebabkan sesuatu yang asalnya dilarang menjadi boleh. Kita kan terpaksa harus buka aurat kita. Mengapa? Karena untuk menyempurnakan tubuh kita. Yang asalnya membuka aurat dilarang, maka menjadi boleh. Karena apa? Karena untuk melakukan sesuatu yang wajib. Maka nggak apa-apa ibu-ibu buka kaos kaki, tapi habis itu langsung pakai lagi. Buka lengan baju, habis itu tutup lagi. Jangan teko kaos kakinya dibasahin, teko lengan bajunya dibasahin, masuk angin. Ya. Nah, apalagi sekarang
Apalagi sekarang ibu-ibu ada kaos kaki yang depannya bolong gitu ya. Jadi tinggal kita tidak usah buka, naikkan dia gitu, tarik lagi ke bawah. Ya, tarik lagi ke bawah. Sehingga ini yang saya perhatikan, jangan ngikutin, kita ini kadang-kadang ngikutin orang. Orang itu dasarnya apa? Dasarnya rupanya orang yang kita ikutin juga katanya ngikutin orang juga. Ya, jadi kita ini ngikutin orang yang ngikutin orang. Dasarnya nggak jelas. Maka ibu-ibu, logikanya gini ibu-ibu, wudunya hukumnya wajib. Karena untuk sahnya sholat, untuk sahnya tawaf. Bu, ibu-ibu, logika saya seperti ini. Andai kata memang dilarang membuka aurat ketika sedang ihram, maka ibu-ibu kalau buang air kecil maupun air besar tidak boleh buka celana. Terkencing di celana, kan buka aurat. Mohon maaf, ibu-ibu kalau buang air bukan aurat pasti buka aurat. Ini darurat namanya. Ad-darurat bimanzilatil hajat, al-hajat bimanzilatil darurat. Kebutuhan ini menempati posisinya darurat. Hajat kita apa? Hajat mau buang air. Maka ini darurat. Maka sesuatu yang asalnya dilarang menjadi boleh. Begitu juga wudunya hajat. Untuk apa? Untuk kita sholat, kewajiban. Iya kan? Kalau kita tidak melakukan maka tidak sempurna. Maka boleh kita buka apa namanya, aurat kita sebatas untuk habis itu tutup lagi. Jangan kita cukup buka kaos kaki, tahu-tahu teko celana kita buka padahal cuma nambah basuh. Nah ini namanya sudah over. Itu dia cuma butuh buka kaki dia untuk basuh kaki, teko celananya dibuka. Nah ini yang nggak boleh, namanya berlebihan keluar dari batasan hajatnya. Kemudian ini kaitannya masalah bersuci juga sering menjadi problem saya perhatikan, tapi alhamdulillah saya tiap tahun mengingatkan ini kepada ibu-ibu. Kemudian lagi juga jadi problem adalah mencium hajar aswad. Ya, mencium hajar aswad ini ibu-ibu hukumnya sunnah, tidak wajib. Apalagi untuk ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu itu disunahkan jika tidak berdesak-desakan. Sunnahnya itu dengan syarat, bisyartin. Kesunahan nyium hajar aswad untuk perempuan bisyartin. Dengan syarat apa? Selagi tidak berdesak-desakan dengan bukan muhrimnya, dengan laki-laki. Kedua, selagi tidak membahayakan. Tapi kenyataannya, monggo yang sudah pernah umroh, gimana kira-kira kita nyium hajar aswad ibu-ibu? Susah. Ya. Apa mungkin tidak berdesak-desakan? Enggak mungkin. Bisa ibu kalau mau nyium hajar aswad enggak berdesak-desakan. Tanggal 9 balik ke Mekah, tawaf dewean. Karena ngomong galau di Arafah. Sepi Ka'bah, bisa nyium tanpa berdesak-desakan. Tanggal 9, nah balik. Ujung-ujung hajinya lepas gara-gara nyium hajar aswad. Begitu juga bapak-bapak sunnahnya selagi tidak menyakitin orang lain. Nah kita ini kadang-kadang mohon maaf Pak. Nah ini majalah kadang-kadang kalau tidak ikut itu tidak dapat gitu, ikut kawan dulu. Kalaupun mohon maaf bisa dapat, nak keluar susah. Wah. Enggak, saya nak jelas. Saya itu berapa kali dapat nyium hajar aswad selama mungkin lebih 20 kali kalau ke sana, haji maupun umroh. Kalau dasar cuma 3 kali dasar seperti itu. Dulu zaman tahun 2004, kemudian 2008 sekali, kemudian umroh 1 kali seingat saya. Haji 2004, haji 2008, kemudian umroh sekali. Kondisi 2004-2008 masih agak longgar. Sudah umroh kan, Pak, setiap habis nyium hajar aswad sakit gelap, kram. Keluarnya ini saya kasih tahu. Jadi saran saya untuk bapak-bapak yang sepuh, yang tua, yang muda monggo, tetapi ingat jangan sampai melakukan keharaman.
Keharuman diantaranya menyakiti orang lain. Kalau ada rezekinya Pak, dekat Pak. Kadang-kadang baca ada yang bawa kita ke depan Pak. Kalau memang rezekinya, minta kepada Allah. Tapi ibu-ibu sepertinya mohon maaf, bukan saya enggak itu. Sulit. Dan kita akan melakukan hal yang sunnah tapi melakukan yang haram. Maka dari itu dari mana lebih baik Bu datang ke bapaknya, Pak, aku udah bisa nyium Hajar Aswad, aku ganti nyium kamu bebas. Dapat pahala. Pegangan tangan bebas, bapak pegang tangan ibunya dengan penuh kasih sayang, dosa itu runtuh. Dosa bapak ibu itu keluar dari sela-sela jarinya, rontok. Bapak nyingok wajah ibunya, ibu nyingok wajah bapaknya. Dengan penuh kasih sayang, Allah balas dengan Allah memandang bapak ibu dengan rahmat. Bayangin. Maka ini fadilahnya orang yang bersuami istri. Kasihan dengan yang jomblo. Nah, maksud saya itu dalam kehidupan sehari, apalagi di sana, pahala itu dilipat 100.000 kali lipat. Maka cukup istilah dari jauh. Insya Allah fadilahnya sama. Karena apa? Karena kita menghindarkan perkara yang haram, berdesak-desakan, menyakiti orang lain. Jadi cukup sebagai hurmah kita. Karena Sayyidina Umar mengatakan, andai kata dia tidak melihat Nabi Muhammad mencium engkau, aku tidak galak mencium kamu. Karena engkau tidak memberikan labor wala tidak memberikan bahaya dan tidak memberikan manfaat. Ini versinya Sayyidina Umar. Maka ibu-ibu, dan ini yang sering saya perhatikan, ada efek yang kurang bagus juga bagi yang bisa berhasil minum Hajar Aswad. Tiap tahun saya perhatikan, kalau ada jamaah ibu-ibu kok bisa nyium Hajar Aswad, ini biasanya mohon maaf, riaknya kemana-mana. Dia ketemu kawan baru, alhamdulillah aku dapet Ustaz. Dapat apa Bu? Dapat Hajar Aswad, aku bisa nyium. Alhamdulillah. Banyak bersyukur Bu. Ketemu lagi di cerita lagi Bu. Padahal tadi sudah cerita. Rupanya bukan cerita, yang lain juga dicerita. Bahkan yang saya takutkan, akhirnya dia merasa hebat dan merendahkan jamaah lain yang tidak bisa nyium. Bahwasanya dia yang bisa nyium itu yang secara ibadah paling sempurna. Nah berarti kadang-kadang jauh-jauh datang ke sana cuma nak ngejar nyium Hajar Aswad. Ya. Nah maka dari itu kalau masih ada, dan ini kan urusan hati, ya urusan hati, maka bersihkan jauh-jauh dari sifat-sifat yang seperti itu. Lebih baik kita tidak bisa cium Hajar Aswad daripada kita bisa cium Hajar Aswad tapi pada akhirnya menimbulkan sombong, menimbulkan riya, menimbulkan sifat merendahkan orang lain. Nah, saya sering ingatkan itu kepada para jemaah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat, sudah simpen, syukurin itu nikmat. Karena kalau kita sampaikan ini kepada orang lain, bahkan kita tambahin bumbu-bumbu, bahkan rugi kalau kamu jauh-jauh datang sini tidak bisa nyium Hajar Aswad, ya kan? Ya karena keluar lagu sekian kok tidak bisa nyium. Akhirnya ada di antara jamaah yang sebenarnya dia tidak mampu, akhirnya sedih. Ya Allah, aku tidak bisa nyium, sedih. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita nggak pernah tahu haji siapa yang lebih mulia daripada. Bahkan ada cerita, ada haji orang yang tidak berangkat itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hajinya orang yang berangkat. Ada uang, sudah niat nak haji tapi tidak jadi gara-gara duit yang untuk biaya haji disedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada dia. Padahal sudah nabung bertahun-tahun dia nak haji. Rupanya dia malah yang hajinya diterima daripada uang 600.000 yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Hatinya diterima. Tapi gara-gara satu orang ini semua hajinya pun akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah, namanya kisahnya Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir kaitannya masalah sa'i. Sa'i itu yang penting jalannya harus lurus ke depan. Niatnya adalah niat berjalan antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Tidak ada kewajiban untuk berwudu, yang penting tetap menutupin aurat. Baca doanya monggo, dan yang terpenting dibilang hijaunya, doanya harus dikencengkan. Kenapa? Karena bilang hijau itu adalah sama dengan
Multazam, lurusannya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Disitulah berdoa Rabbi fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azizul hakim. Ya kan, bapak-bapak pakai lari kecil, ibu-ibu idah. Kemudian lagi ketika sudah sampai 7 kali putaran, ya kan, berdoa setelah selesai sa'i, kemudian bercukur, kemudian tahallul. Saya ingatkan, tahallul untuk yang pertama kali karena kita sedang muhrim harus dilakukan oleh orang yang sudah halal. Baru habis itu kita menghalalkan jamaah yang lain. Ini yang paling penting untuk saya sampaikan problemnya. Kalau untuk problem pelaksanaan ibadah haji, bapak-bapak, ibu-ibu, saya harapkan nanti Gus Su'ai waktu manasik bisa disampaikan, ya kan? Kalau masalah manasik haji itu karena kita sudah berapa hari di sana, sudah bisa menyesuaikan waktunya. Seperti wukuf, itu yang penting kita berdiam diri, ya, bermunajat kepada Allah di Arafah, ya kan? Kemudian juga melaksanakan amalia-amalia sholat, ya. Kemudian baca Al-Quran, berzikir, berdoa. Kemudian lagi ketika di Muzdalifah, yang penting kita sampai di Muzdalifah nyari kerikil. Ketika memang waktunya sholat, kita sholat di sana, ya kan? Kemudian di Mina, secara problem sebenarnya tidak begitu ada, ya kan? Problem memang yang paling sering adalah masalah menjaga ihram, menjaga dari larangan-larangan ihram. Haji lebih lama pakai ihramnya, kurang lebih 2 hari setengah, yaitu mulai dari tanggal 8 siang sampai tanggal 10 sore. 8 siang sampai 10 sore. Ini waktu kita menjaga ihram, kurang lebih 2 hari setengah. Kalau umroh, mulai kita pakai ihramnya, mulai niatnya dari Bandara Jeddah sampai di Mekah, ya kurang lebih 1 hari. 1 hari. Kalau kita umroh sunnah, berangkat dari Tanim, paling 4-5 jam. Berangkat dari hotel pakai ihram, niat di Tanim, kemudian ke Mekah, ya kan? Ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, cukur, selesai. Balik ke hotel lagi, sudah bisa saling baju lagi. Cuman infonya kalau tidak salah, umroh sunnah masih dibatasi. 1 umroh wajib, yang kedua umroh sunnah. Umroh wajib ini grup bareng-bareng, ya kan? Kemudian umroh sunnah itu masing-masing. Kalau umroh kemarin, tapi nggak tahu nanti musim haji ada kebijakan yang lain atau tidak, kita nggak tahu, ya kan? Termasuk kalau nggak salah ada batasan juga ketika ziarah di Madinah, untuk ziarah Raudhah juga ada dibatasi, Kalau nggak salah 1 kali grup untuk Raudhah, 1 kali masing-masing Raudhah. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, saya minta tetap komunikatif, ya, sering komunikasi dengan pembimbing. Kalau ada apa-apa jangan malu bertanya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan. Ya kan? Dan banyak istighfar. Kalau kita di Madinah banyak bersolawat kepada Nabi kita, kalau di Mekah banyak beristighfar dan membaca tasbih. Banyak istighfar dan membaca tasbih. Kalau sedang ihram, perbanyak membaca talbiyah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin saya nggak lanjut sampai tanya jawab nanti Gus Su'ai. Ya, kalau memang ada yang ingin bertanya, saya izin mau ke bandara, ya, karena kebetulan hari ini pesawat jam 11.20 saya terbang. Kebetulan nanti malam ada acara di Kedoya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Materi saya 1 kali lagi nanti yang terakhir, yaitu tentang alur perjalanan ibadah haji. Mulai dari berangkat sampai balik. Alur perjalanan ibadah haji untuk gelombang kedua, mulai dari berangkat sampai balik, ya, urut-urutannya, sehingga ibu-ibu, bapak-bapak nanti setelah menerima materi ini bisa tergambar kita dari sini nak kemana sampai akhirnya kemana, ya. Nanti syukur-syukur waktu materi alur keberangkatan ini kita sudah dapat jadwal kloter kita. Tanggal berapa masuk asrama, tanggal berapa terbang. Sampai hari ini kita belum tahu. Yang kita kloter berapa, tanggal berapa masuk asrama, tanggal berapa berangkatnya belum
tahu. Jadi oleh karena itu ya kan ini materi nanti terakhir, dan insya Allah ibu-ibu bapak-bapak kita akan melakukan tasyakuran perpasan haji tanggal 21 atau tanggal 22 malam. Kalau tidak 21 malam 22, tanggal 22 malam 23. Saya masih menunggu jadwal dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk melepas daripada bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kalau nanti sudah keluar, kita akan syukurannya di mana? Di halaman kita. Nanti kita akan pasang tenda malam hari. Ya, malam hari. Semoga semuanya diberikan sehat, semuanya bisa menghadiri daripada acara pelepasan. Dan sebelum itu nanti materi alur perjalanan haji nanti sebelum tanggal 21. Mungkin antara tanggal 18 atau tanggal 19. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah senantiasa mohon ampunannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab ya. Jam 10. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Syarif atau Bu Syarif yang telah menyampaikan materinya. Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit Pak ya, sampai jam 10 ya. Dari apa yang beliau tadi sampaikan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu. Persilakan ya Bu, langsung saja Bu. Waalaikumsalam. Saya masih belum begitu paham bagaimana kalau mempraktikkan cara berwudu balik. Hanafi. Hanafi ya. Ya, Hanafi. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita wudu biasa kan kita buka tangan kan misalnya Bapak 3 kali. Nah, kalau Hambali ini Hanafi. Hanafi. Ya. Tadi sudah dijelaskan Hanafi itu bedanya mengusap kepala. Ya. Mengusap kepala itu dengan apa? Dalku ya. Menggosok ya. Ya. Sama menggosok Bu ya. Jadi Mengusap. ya. Jadi kalau Syafi'i yang kita praktekkan sehari-hari ini kan kepala itu cukup kita basuh dikit. Nah, dikit. Nah, itu sudah sah. Tapi kalau Hanafi ketika mengusap kepala ini seperempatnya minimal. Seperempat kepala ini. Jadi ya kita ambil air, kita basuh aja kayak gini, ini sudah seperempat. Ya bahkan lebih. Itu ambil air, kita usap, basah, berarti itu sudah seperempat. Nah, itu. Otomatis berarti ibu harus membuka jilbabnya seperti itu. Nah ya, urutannya sama Bu, urutannya sama. Kalau urutannya sama, mulai dari niat, ya, kemudian basuh mukanya juga sama, tangan juga sama sampai siku. Ya, tapi yang ada tambahan, ketika basuh tidak cukup dialirkan, tapi juga harus digosok apa istilahnya ya, digosok, diusap pakai tangan. Tidak cukup airnya mengalir, ya. Kalau yang biasa Syafi'i itu cukup air mengalir. Nah, kita masuk ke ini bisanya dipak besar, tidak masalah kalau Syafi'i. Tapi kalau Hanafi harus diusap benar. Tangan kita harus melok usap sambil air dialirkan tadi. Tangan sampai siku sama, kemudian ketika rambut ya seperempat kepala ini harus terbasuh minimal. Kalau sudah selesai ini kita teruskan ya telinga itu sunnah ya, kemudian kaki sampai mata kaki. 3 kali itu sunnah. 3 kali sunnah. Atau ada yang ya kalau secara Syafi'i kalau dia membasuhnya itu kan sunnahnya kan semuanya Pak. Nah kalau sistemnya seperti ini dia itu sudah memenuhi seperempat, ya sudah memenuhi seperempat.
Ya itu saja bedanya. Ya, karena dia menggunakan cara seperti itu, akhirnya batalnya pun dia boleh menggunakan mazhab Syafi'i yang tadi bersentuhan itu boleh, tidak membatalkan antara laki-laki perempuan atau lawan jenis. Nah itu kalau kondisi kita tawaf, ya tawaf. Tapi kalau sehari-hari nak kembali ke ala kita Syafi'i ya tidak masalah, karena kita kan bisa menjaga dari bersentuhan, menjauhi dari bersentuhan. Tapi kalau tawaf memang sulit sekali kita. Ya, kalau udah nyenggol, ya itu tadi terpegang, atau dipegang sama ibunya. Nah, jadi itu solusi. Yang lain Pak, silakan. Sebelum niat, Pak ya, ihram itu ditandai dengan niat. Ihram itu ditandai dengan niat, ya. Jadi kalau belum niat berarti belum ihram, ya. Meskipun sudah pakai baju ihram, ya. Tapi kalau belum niat, belum dikatakan ihram. Jadi ihram itu mulainya kapan? Niat. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah kalau sebelum ihram menggunakan wangi-wangian boleh sebelumnya. Misalnya waktu kita habis mandi terus pakai wangi-wangian, nah itu kan. Atau pakai ya macam-macam, biasanya pakai Rexona untuk kelek dan lain-lain misalnya. Nah itu masih boleh. Tuh. Tapi kalau sudah niat, sudah tidak boleh lagi. Itu menjadi larangan. Jadi batasannya nih niat. Ya, biasanya kalau kita naik pesawat itu sudah pakai baju ihram kan, mandinya di asrama haji. Mandinya di asrama haji, di pesawat sudah pakai ihram. Nah, tapi belum niat kita. Nah, ketika di pesawat misalnya pakai ya minyak atau apa, ya pakai parfum nggak masalah. Tapi kalau nanti ketika kita di Bandara Jeddah niat, kita kan biasanya niatnya di Bandara Jeddah, ya. Jadi wudhu kalau memang nanti bisa sholat di Bandara Jeddah itu sholat sunnah ihram, ya. Nah setelah sholat ya mau naik bis kita baru bareng-bareng baca niat. Nah mulai itulah berarti tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian dan larangan-larangan yang lain. Ya, sudah dulu Pak ya. Selanjutnya jadi kalau kita pisah ya, apa yang nak kita baca? Yang penting tawaf itu adalah ibadah yang berupa pekerjaan, ya. Sehingga yang perlu diperhatikan ketika tawaf terpisah dari rombongan tadi, jangan dekat Ka'bah, terus putarannya harus cukup 7 putaran, terus juga Ka'bah harus berada di sebelah kiri, jangan berbalik arah. Nah itu, dan tidak boleh batal. Nah, jadi itu yang penting. Kalau untuk urusan bacaan, yang mana yang hafal? Hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca-baca terus tidak apa-apa. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, dibaca terus setiap putaran, tidak apa-apa. Ya. Atau baca Quran, Fatihah, baca Al-Ikhlas,
baca An-Nas, Al-Falaq juga boleh, bagus. Ya. Nah itu. Nah, jadi ketika kita tidak memungkinkan untuk membaca buku ini, tetapi dalam prakteknya nanti ketika kita berombongan, ya meskipun bapak-bapak tidak jenguk buku, tapi nanti saya akan mimpin bareng tinggal ditiruin, dipelokin. Makanya yo supaya mudah melokin tadi, yo kita juga sering-sering baca. Ya apa-apa, tapi kalau dituntun bisa. Jadi itu ya. Begitu juga sa'i, kalau sa'i sendirian gimana? Ya sudah jalan baik, ikutin arus, mulai sofa marwah 7 kali. Bacaannya apa? Ya tadi baca tasbih, baca sholawat boleh, baca Quran boleh, surah-surah pendek yang dihafal boleh. Ini kalau memang nanti terpisah dari rombongan. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa dari rombongan, dah usah panik. Usah panik. Agak balik mama no ke hotel, banyak petugas, ya. Banyak petugas atau banyak jamaah Indonesia bisa bertanya. Yang penting jangan malu bertanya. Atau kalau handphone sudah aktif, besok nelpon kan. Nah, seperti itu. Dah? Ya Bu, masih ada waktu. Wudhu dengan air semprotan boleh tak? Kalau mengalir boleh, karena syaratnya itu harus ngalir. Tapi kalau cuma basah belum tentu ngalir. Jadi kalau semprotan itu berarti harus banyak. Nah kalau itu banyu itu ngalir boleh. Ngalir itu kan terasa kayak ada tetesan kayak gitu ngalir. Nah itu boleh. Ya dengan air 1 aqua saja sebenarnya bisa wudhu itu. Ya. Dengan 1 aqua, tapi memang tidak sunah-sunahnya tidak, yang wajib coba ya. Itu 1 usapan pokok diratoi, nah sekali. Nanti satu cawuk ada apa nih? Ya 1 genggaman untuk tangan sekali, 1 genggaman untuk tangan 2 kali diratokan ya. Nah, bisa. Itu. Tapi ya tidak bisa jaraknya sunah-sunah 3 kali tidak bisa. Itu tentang wudhu. Tapi kan kondisi di sana ya kalau wudhu nggak bisa sembarangan Pak. Meskipun bawa banyu aqua ini, tapi kan tidak bisa tengah-tengah tempat sholat kita wudhu tidak bisa. Itu tetap harus ada tempat-tempatnya, kita minggir kemana. Bahkan kalau ada petugas, misalnya kayak tempat Zam-Zam itu terus ada wong wudhu, biasanya kalau ada petugas diusir, nggak boleh. Tempat minum Zam-Zam, terus ada orang wudhu, ketahuan petugas, nggak boleh. Nah ini yang sering kan kita temui jamaah Indonesia atau jamaah yang lainnya itu wudhu tempat Zam-Zam itu, ambil air Zam-Zam. Itu kalau ada petugas itu tidak boleh. Dan juga kita menghormati Zam-Zam sebenarnya Pak ya. Zam-Zam itu adalah air minum. Ya air minum itu ya memiliki sebuah kemuliaan untuk diminum. Sebenarnya yang menurut kajian fikih itu ketika air disiapkan untuk minum itu tidak boleh untuk bersuci. Untuk bersuci. Selagi masih ada air yang lain. Tapi kalau darurat tidak ada air kecuali Zam-Zam boleh. Tapi kalau masih ada air lain, Zam-Zam tidak boleh. Karena Zam-Zam itu untuk diminum.
Ya, Bu, Bapak-bapak cukup? Cukup. Nah, sedikit saya tambahkan, ada beberapa larangan mungkin nanti kita kaji dalam pertemuan selanjutnya. Jadi tadi dilarang memotong rambut. Nah, jadi ada hitungannya. Kalau satu rambut itu 1 mun dendul. 1 mun itu taruhlah mungkin 7 on kurma. Kalau digenap ke sekilo lah. Sama sodakohnya lebih ke sekilo kurma 1 mun. Satu helai rambut, 2 helai 2 kilo sodakohnya. Kalau sudah 3, 1 kambing. Melompat tadi jauh itu. Tapi 3 itu ya, denda 1 kambing 3 itu kalau 3 itu tercabut dalam 1 waktu. Dalam 1 waktu. Misalnya pesisir tadi langsung berontok banyak. 3 lebih misalnya kena kambing. Tapi kalau rontok siko, ya berselang waktu rontok siko, berselang waktu rontok siko, berarti itu masih hitungannya 1. Masih hitungannya 1. Berarti 3 mun, 3 kilo kurma. Itu cara menghitungnya. Nah, tapi ya nanti kalau memang bingung atau ragu, lebih baik nanti tanya ya, ketika melakukan pelanggaran. Namun diusahakan ya, kalau besok jangan, kalau besok ditahan ketika ihram. Karena kalau umroh itu kita jago ihramnya tidak nyampe sehari. Kalau umroh berangkat Jeddah bisa sore, kita bisa tawaf sa'i malam, tengah malam selesai. Ya, misalnya siang atau sore sampai Jeddah, niat ihram ke Mekah kurang lebih 1 jam Jeddah Mekah. Ya, paling lama sejam, nyampe di hotel istirahat, nunggu sampai Isya, baru Isya ke Masjidil Haram. Sholat Isya di halaman Masjidil Haram misalnya, sholat Isya jamaah, baru kemudian kita tawaf sa'i. Selesai jam 11, jam 12, tengah malam lah selesai. Jadi jagonya tidak lama kalau umroh. Nah, yang cukup lama itu kalau haji. tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Karena 10 sudah bisa tahallul awal namanya. Tanggal 10 sudah tahallul awal. Begitu juga kuku, Pak. Jadi kuku sama kayak rambut. Kalau motong kuku tidak boleh. Sekali potong 1 mun, 2 kali 2 mun. Terpotong 3 iko, misalnya kuku sekaligus 1 kambing. Nah. Dan juga bulu-buluan yang lain. Dan bulu kelek bisa ada bulu kelek. Itu juga sama. Nah, itu beberapa larangan ya, saya hanya menambah saja yang harus dipahami. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa menjaganya, jangan sampai melaksanakan larangan. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk materi kita pada siang hari ini, dan ada pengumuman di grup mulai kemarin, yaitu mengumpulkan kwitansi kesehatan untuk pengambilan kartu istitoah yang mau diwakilkan oleh pengurus KBIH. Kalau mau ngambil sendiri boleh. Kalau mau kolektif ke KBIH di kantor juga boleh. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah,
yang menambah ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita berharap di dalam menjalankan nantinya selalu dibimbing oleh Allah, diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah, dijadikan haji kita haji yang sempurna, mabrur dan mabrur, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم توبة جميعا. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.